Bab 2021. Rekaman panggilan. Jerry melihat ke arah Daniel yang terkejut, di matanya ada niat membunuh. Jerry sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang dari keluarga seni bela diri legendaris ini. Baru saja, Daniel memerintahkan dua penjaga keluarga Su untuk membunuhnya. Jika ia benar-benar hanya orang biasa di dunia sekuler, ia mungkin sudah mati. Kamu berani menyentuh penjaga keluarga Su. Suara Daniel bergetar, dan ketika ia lihat ke arah Jerry, matanya dipenuhi ketakutan. Sebagai keturunan langsung dari keluarga seni bela diri legendaris, ia tahu dengan jelas, apa artinya Jerry yang begitu muda dan dapat mengalahkan dua master tahap awal alam surgawa tingkat pertama dalam sekejap di alam bawah bela diri kuno. Adik iparku adalah perwakilan keluarga Su di Provinsi Pusat, Chendi. Bahkan Kelvin Sanjaya dari wilayah perang Provinsi Pusat harus memberi muka kepada adik iparku. Daniel berujar dengan ketakutan di wajahnya, jika kamu berani menyentuhku, adik iparku tidak akan melepaskanmu. Jerry mencibir, dan tiba-tiba mengeluarkan botol giok sederhana, menatap Daniel dan bertanya, apakah kamu mengenali benda ini? Ketika Daniel lihat botol giok di tangan Jerry, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Daniel bertanya dengan kaget, ini adalah harta paling berharga dari keluarga Su, botol pengunci jiwa. Sekarang ada di tangan adik iparku, kenapa ada di tanganmu? Sebagai keturunan langsung dari keluarga Su, ia pasti tahu dengan jelas apa arti botol pengunci jiwa dalam keluarga Su. Jerry berujar sambil tersenyum, tebak. Daniel mengertakkan gigi dan berujar, adik iparku membawa botol pengunci jiwa ini dari keluarga Su untuk melawan jiwa Dewa Iblis. Ngomong-ngomong, jiwa Dewa Iblis bersemayam di tubuh seorang pemuda di dunia sekuler. Berujar sampai sini, Daniel terkejut dan tiba-tiba terpikir sesuatu. Baru saja, Sully panggil ia Jerry. Daniel tahu dengan jelas nama Jerry, itu adalah pemuda dari dunia sekuler yang tubuhnya terdapat jiwa Dewa Iblis. Jika aku tidak salah ingat, malam ini adik iparku akan bekerja sama dengan 4 perwakilan keluarga besar seni bela diri legendaris di Provinsi Pusat untuk menghadapi Jerry. Tapi sekarang, botol pengunci jiwa muncul di tangan Jerry. Identitas pemuda di depanku sudah terungkap. Daniel berujar dengan ketakutan, kamu adalah Jerry. Dua sinar dingin keluar dari mata Jerry, dan berujar dengan suara dingin, karena kamu sudah menebaknya dengan benar, kamu sudah bisa mati sekarang. Suara hati berdebar. Kaki Daniel lemas dan ia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Berlutut bukan karena takut, tapi karena setelah mengetahui identitas Jerry, rasa takut membuatnya lumpuh, dan tubuhnya langsung terbaring di tanah. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Tolong jangan bunuh aku. Sully adalah wanitamu, aku tidak akan berani untuk mengganggunya lagi. Tolong biarkan aku hidup. Kedepannya aku tidak akan pernah mengganggu Sully lagi. Aku sekarang kembali ke alam bawah bela diri kuno dan tidak akan datang ke dunia sekuler lagi. Setelah Daniel sadar, ia bersujud dan memohon. Sully tertegun. Masih bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Daniel adalah keponakan dari perwakilan keluarga Su di Provinsi Pusat, dan ia sangat memanjakan Daniel. Sebelumnya, seseorang dari keluarga Su pergi ke keluarga Brian, Wira Brian ingin berlutut dan menyanjungnya, dan orang yang pergi ke keluarga Brian bahkan bukan keturunan langsung dari keluarga Su, tapi hanya seorang pelayan Chendi. Bisa dibayangkan, seorang pelayan keluarga Su dapat membuat orang terkaya di Provinsi Pusat hampir bertekuk lutut, dan Daniel adalah keturunan langsung dari keluarga Su dan keponakan Chendi. Tapi saat ini, Daniel sedang berlutut di bawah kaki Jerry, memohon kepada Jerry untuk membiarkannya hidup. Melihat sosok muda yang berdiri di depannya, Sully tiba-tiba menjadi sedikit gila, tidak peduli di mana ia berada atau kapanpun, pria ini begitu mempesona. Tiba-tiba mengerti kenapa Jerry tidak menganggap keluarga Brian di matanya, karena di mata Jerry, keluarga Brian benar-benar lemah. Saat ini, Jerry menghampiri Daniel, memandangnya dari atas dan bertanya, kamu tiba-tiba datang ke sini, kamu pasti diperintahkan oleh seseorang, kan? Daniel dengan cepat berujar, Lisa dari keluarga Brian di Provinsi Pusat. Mengirimiku fotomu dan Nona Sul, dan juga mengirimi lokasi kalian kepadaku. Lisa Brian. Mendengar perkataan Daniel, wajah Sully dipenuhi amarah, ia mengertakkan gigi peraknya dan berujar, bagaimana bisa ia melakukan ini? Tidak peduli bagaimana,
aku juga sepupunya. Daniel lanjut berujar, wanita jalang ini selalu berhubungan dengan aku secara pribadi, dan ingin aku mendukungnya untuk naik jabatan. La juga berujar selama ia bisa naik jabatan, aku akan memiliki kendali penuh keluarga Brian. Mata Sully membelalak dan ia berujar dengan tidak percaya, apakah ia benar-benar berujar seperti itu? Daniel menganggukkan kepalanya berulang kali dan berujar, aku telah berhubungan dengannya sepanjang waktu, Nona Sully. Aku sekarang akan memberikan file rekaman panggilanku dengannya kepadamu. Tolong minta Tuan Jerry untuk membiarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Mata Jerry menjadi dingin, ia menatap Daniel dengan mata menyipit dan berujar, apakah kamu sedang mengancam kami dengan file rekaman panggilan? Tidak berani, meskipun Tuan Jerry menolak untuk melepasku, aku juga bersedia memberikan file itu kepadamu. Daniel hampir menangis. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan berujar, Nona Sully, aku akan mengirimkan file itu kepadamu sekarang. Dengan cepat, Sully menerima file rekaman panggilan yang dikirim oleh Daniel, setelah dengar ternyata itu adalah isi percakapan dari panggilan Lisa dan Daniel. Bahkan Jerry sangat terkejut karena Lisa sebenarnya ingin keluarga Su membunuh Wira Brian, kemudian membantunya naik ke puncak. Benar-benar wanita yang sangat kejam. Daniel bertanya dengan hati-hati, Tuan Jerry, kamu lihat, aku telah memberikan semua file kepada Nona Sully, apakah aku boleh pergi sekarang? Sully tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Jerry meskipun ia tidak berujar, tapi ada sedikit permohonan di matanya. Jelas sekali, wanita baik hati ini tidak ingin Jerry membunuh Daniel. Pergi. Jerry memarahi Daniel. Daniel lari sambil berguling-guling dan merangkak seolah-olah ia telah diampuni. Bukan masalah besar melepaskan Daniel pergi, masalah Jerry membunuh 5 perwakilan keluarga seni bela diri legendaris di provinsi pusat ini, ia tidak berniat untuk menyembunyikannya. Tentu saja, bahkan jika masalah ini sudah terungkap, orang-orang di alam bawah bela diri kuno mungkin tidak akan percaya bahwa Jerry mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membunuh 5 perwakilan. Petinggi dari keluarga seni bela diri legendaris hanya akan berpikir bahwa pelaku sebenarnya yang membunuh 5 perwakilan itu adalah jiwa dewa iblis yang menggunakan tubuh Jerry untuk bertindak. Tentang Jerry mengalahkan 2 master alam surgawa di sekitar Daniel dengan 1 pukulan, itu bukan masalah besar. Jadi melepaskan Daniel tidak akan mengubah apapun. Jerry, terima kasih. Sully memandang Jerry dan berujar dengan tulus. Jerry sedikit tersenyum, kita adalah teman. Dalam pertemanan, jangan ujar kata-kata ini lagi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Jerry tidak bertanya apa yang akan dilakukan Sully terhadap file rekaman panggilan yang baru saja dikirim oleh Daniel kepadanya, lah hanya mengantar Sully kembali ke rumah Brian dan pergi. Kelvin Sanjaya baru saja menghubunginya dan ada beberapa masalah serius untuk didiskusikan. Bersambung. Bab 2002 membayar kesalahan atas apa yang La perbuat. 20 menit kemudian, wilayah perang Provinsi Pusat, kediaman Komandan. Tetua keempat, kamu datang. Begitu Jerry memasuki kediaman Komandan, semua tokoh penting dari wilayah perang Provinsi Pusat berdiri satu demi satu. Semua orang memandang Jerry dengan mata penuh kekaguman. Baru saja, mereka tahu apa yang terjadi di atap hotel Provinsi Pusat. Dengan kemampuannya, ia membunuh semua perwakilan keluarga seni bela diri legendaris di Provinsi Pusat, serta 5 master keluarga seni bela diri legendaris tahap akhir alam surgawa tingkat 2 dan pendekar puncak alam surgawa tingkat 2. Rekor yang begitu mengerikan adalah rekor tertinggi di seluruh dunia sekuler Kyushu. Beberapa tokoh penting wilayah perang Provinsi Pusat yang hadir, kemampuan Kelvin Sanjaya hanya berada di tahap awal alam surgawa tingkat pertama, tapi Jerry sudah memiliki kekuatan tempur tahap awal alam surgawa tingkat ketiga. Yang paling utama adalah Jerry masih sangat muda. Beberapa tokoh penting dari wilayah perang Provinsi Pusat yang tidak mengerti Jerry, sekarang mereka sudah bisa menerima identitas Jerry sebagai tetua keempat. Jerry menganggukkan kepalanya sedikit, di bawah layanan Kelvin Sanjaya, ia duduk di kursi utama. Semuanya duduklah. Setelah dengar perkataan Jerry, semua orang mengambil tempat duduk satu demi satu. Jerry memandang Kelvin Sanjaya dan berujar, formasi keluarga seni bela diri legendaris di Provinsi Pusat telah hancur total, bukan? Kelvin Sanjaya menggelengkan kepalanya dan berujar dengan ekspresi pahit, tetua keempat, kita hanya dapat menyelesaikan sebagian kecil dari tugas ini, kecuali formasi 5 keluarga seni bela diri legendaris di Provinsi Pusat,
kami telah menghancurkan formasi kekuasaan seni bela diri kuno yang lain di provinsi pusat. Apa yang terjadi? Jerry mengerutkan kening. Sejauh yang ia tahu, di antara kekuasaan seni bela diri kuno yang menempati provinsi pusat, 5 keluarga besar seni bela diri legendaris adalah yang terkuat, dan master terkuatnya hanya berada di puncak alam surgawa tingkat 2. Hari ini di atap hotel provinsi pusat, semua master puncak alam surgawa tingkat 2 dari 5 keluarga besar seni bela diri legendaris seharusnya sudah hadir semua, dan mereka semua juga sudah dibunuh olehnya. Pendekar seni bela diri legendaris yang tersisa seharusnya dapat dikalahkan dengan mudah dengan bantuan wilayah perang provinsi pusat. Kenapa dengar perkataan Kelvin Sanjaya sepertinya menghadapi masalah yang besar? Kelvin Sanjaya berujar dengan ekspresi serius, aku dan Dewi Perang Michelle dibagi menjadi 2 kelompok. Aku dan bawahanku pergi menghadapi keluarga Su dan keluarga Chen, dan keluarga Jiang, sedangkan Dewi Perang Michelle dan bawahannya pergi menghadapi keluarga Bailey dan keluarga Baker. Aku dan bawahanku ke keluarga Su terlebih dahulu, kita telah dapat sebagian besar bukti bahwa pendekar keluarga Su telah melakukan berbagai kejahatan di dunia sekuler. Setelah pertempuran antara kedua belah pihak, kita berada di posisi yang menguntungkan saat kita hendak membawa orang-orang ini, muncul sekelompok pendekar misterius di keluarga Su. Pendekar misterius ini semuanya mengenakan pakaian hitam yang seragam dan menutupi wajah mereka dengan kain hitam. Jumlah mereka tidak banyak, hanya berlima, tapi masing-masing dari mereka membuatku merasakan tekanan yang sangat besar. Aku yakin sekali begitu kita membawa mereka pergi secara paksa, pihak lawan pasti akan membunuh kita. Dalam keputusasaan, kita meninggalkan keluarga Su, lalu pergi ke keluarga Chen. Hasilnya adalah keluarga-keluarga Chen sama dengan keluarga Su. Saat kita bersiap untuk membawa keluarga Chen pergi, muncul 5 pendekar misterius yang sama seperti pendekar yang ada di keluarga Su. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Jiang. Untuk memastikan bahwa para pendekar di wilayah perang tidak mengalami kerugian, kita tidak punya pilihan selain kembali. Tapi, kita telah mengumumkan aturan baru di dunia baru di depan umum, setidaknya sudah menyelesaikan satu tugas kecil. Setelah dengar perkataan Kelvin Sanjaya, Jerry mengerutkan kening. Beberapa keluarga seni bela diri legendaris memiliki 5 pendekar misterius yang seragam. Apa yang terjadi dengan para pendekar ini? Setelah hening sejenak, Jerry bertanya lagi, bagaimana dengan keadaan keluarga Bailey dan keluarga Baker? Kelvin Sanjaya menggelengkan kepalanya dan berujar dengan ekspresi yang sangat serius, sampai sekarang, belum ada kabar dari Dewi Perang Michelle. Aku juga sudah coba hubungi Dewi Perang Michelle, tapi tidak bisa terhubungi. Dewi Perang Michelle memiliki gaya yang tangguh. Jika keluarga Bailey dan keluarga Baker berada di dalam situasi yang sama dengan 3 keluarga seni bela diri legendaris lainnya, Dewi Perang Michelle tidak akan mudah mundur bahkan jika ia menghadapi pendekar misterius lawan. Mendengar ini, ekspresi Jerry tiba-tiba berubah, ia tiba-tiba berdin, dan berujar dengan marah, kenapa kamu tidak memberitahuku jika Carol sudah tidak bisa dihubungi? La benar-benar sangat marah, Carol Michelle dan ia adalah rekan hidup dan mati, dan mereka juga teman baik. Carol Michelle dan Kelvin Sanjaya memiliki kemampuan yang sama. Kelvin Sanjaya tahu bahwa dengan kemampuannya sendiri, ia tidak dapat menghadapi pendekar misterius itu, bukankah Carol Michelle juga sama? Kelvin Sanjaya berujar dengan cepat, tetua keempat, harap tenang, aku telah memerintahkan pendekar terbaik di wilayah perang pergi ke keluarga Bailey dan keluarga Baker. Jika mereka berani menyentuh Dewi Perang Michelle, pendekar dari wilayah perang provinsi pusat kita tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Saat ini, aura dingin Kelvin Sanjaya keluar memenuhi udara. Sebagai komandan wilayah perang provinsi pusat, ia memiliki kepercayaan diri untuk berujar ini. Baru pada saat itulah Jerry menahan amarahnya dan berujar, Komandan Sanjaya, kamu bertanggung jawab atas wilayah perang provinsi pusat, sekarang atur seseorang untuk mengirim aku ke keluarga Bailey. Baik. Kelvin Sanjaya merespons dengan cepat, dan kemudian memberitahu seorang pendekar parubaya di sebelahnya, Wakil Komandan Zhang, kamu secara pribadi mengantarkan tetua keempat ke keluarga Bailey. Baik. Wakil Komandan Zhang merespons dengan cepat. La adalah Firman, Wakil Komandan yang pergi ke hotel Provinsi Pusat untuk mengurus jenazah keluarga seni bela diri legendaris. Di wilayah perang Provinsi Pusat, Firman memiliki sebuah julukan, bernama Firman Gila.
Karena orang ini adalah seorang penggemar seni bela diri. Dengan gaya yang sangat tangguh, hanya sedikit orang di provinsi pusat yang berani mengganggu La. Tapi, saat ini ketika Firman memandang Jerry, matanya penuh dengan kekaguman. Sebelumnya di lantai atas hotel provinsi pusat, Firman sudah sangat mengagumi Jerry ketika ia melihat begitu banyak jenazah dari keluarga seni bela diri legendaris. Setengah jam kemudian, Firman mengantar Jerry ke sebuah manor yang besar dan mewah. Sebelum memasuki manor, Jerry sudah bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat di dalam manor. Firman berujar, manor kebahagiaan ini awalnya milik keluarga Einstein, salah satu dari 4 keluarga kaya di provinsi pusat. Sejak keluarga Bailey menetap di provinsi pusat, karena tekanan dari keluarga Bailey, keluarga Einstein harus menyerahkan manor ini kepada keluarga Bailey. Jerry mengerutkan kening dan bertanya, selain keluarga Bailey, keluarga besar seni bela diri legendaris lainnya juga menggunakan ancaman kekerasan untuk mendapatkan keuntungan di provinsi pusat, bukan? Firman menganggukkan kepala, tidak hanya 5 keluarga besar seni bela diri legendaris, dan sekelompok yang ada di alarm bawah bela diri kuno, yang posisinya di bawah 5 keluarga besar seni bela diri legendaris, bahkan beberapa kekuasaan yang jauh lebih rendah dari 5 keluarga besar seni bela diri legendaris, di provinsi pusat saat mereka sudah memilih tempat yang diinginkan, akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkannya. Dan kekuasaan lokal di provinsi pusat, tidak memiliki master alam surgawa sama sekali, jadi mereka hanya bisa dipaksa untuk memenuhi semua kebutuhan seni bela diri kuno. Bahkan beberapa wanita muda dan cantik dari keluarga lokal di provinsi pusat punya telah diambil secara paksa oleh para pendekar bela diri kuno. Semakin berujar semakin banyak kemarahan yang muncul di wajah Firman pada akhirnya, ia mengertakkan gigi dan berujar, orang-orang di dunia seni bela diri legendaris ini harus membayar atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Jerry berujar dengan ekspresi dingin, kamu jangan khawatir, semua pendekar seni bela diri kuno yang telah menindas orang dunia sekuler akan membayar atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Mata Firman tiba-tiba berbinar, dan berujar dengan penuh semangat, dengan adanya tetua keempat di sini, para pendekar seni bela diri kuno itu pasti akan menyesali kesalahan yang telah mereka perbuat. Saat berujar, mobil sudah memasuki manor. Yang mengejutkan Jerry adalah tidak ada yang menjaga manor, dan mobil mereka memasuki manor dengan mudah. Bersambung.